Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang eh, Taylor ya, dari Taylor. Sebenarnya aku dapat tugas gitu dari kuliahan, cari ini Deret Taylor atau McLaren untuk fungsi-fungsi ini sin, cos dan ini. Nah, kalau secara analitik hasilnya seperti ini. Ini untuk order 5. Tapi gimana kalau disuruhnya order 10, 20? Capek kan ngitungnya? Kalau aku sih nggak mau. Nah, makanya aku mau bikinnya pakai metode numerik. Metode numeriknya juga sama lah untuk setiap fungsi. Kalau ordernya makin banyak kan susah ya. Kalau analitik kita ngitung ulang. Terus kalau fungsinya rumit, susah juga. Terus gimana kalau fungsinya itu ada 100? Kan capek ya ngitungnya. Nah, makanya aku mau bikin pakai metode numerik. Tapi sebelumnya, apa sih deret Taylor tuh? Nah, ini dari Tyler aku udah cari di ChatGPT ya, biar gampang jelasinnya. Ini ada prasyarat dulu. Kita harus tahu aljabar, fungsi limit, kontinuitas, turunan, deret hingga, aproksimasi ya. Nah, lalu ini adalah definisi dari deret Taylor. Fungsi apapun itu dapat ditulis dalam polinomial seperti ini. Atau untuk lebih jelas yang ini. Nah, terlihat bahwa di sini polinomialnya berawal dari yang paling kecil ya. X pangkat 0, X pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya. Lalu di sini yang penting itu harus di sekitar A gitu. Ini hanya bekerja untuk di sekitar A saja. Nanti aku gambar di grafik lah, di grafiknya. Lalu em, seperti yang dilihat, untuk setiap fungsi apapun dapat direpresentasikan seperti ini. Lalu yang berbeda apa? Hanya koefisiennya saja. Yang ini saja. Jadi sebenarnya ini dapat dibuat ya menggunakan metode numerik atau lebih tepatnya itu dalam um, PyTorch yang nanti aku akan jelaskan. Nah sekarang aku mau memperlihatkan gambarnya ya. Misalkan kita ada grafik seperti ini. Kita mau ambil bagian sini, copy, paste. Lalu aku mau perbesar. Salah ya. Oke, gambar ulang deh. Seperti ini. Terus aku ambil bagian sini sedikit. Resize gimana ya? Cara resize biar sama. Oke lah, anggaplah ini sama ya. Oke, itu belakangan aja. Oke, sekarang anggaplah di sini ada titik A. Apalah. Ada titik A di sini. Oke, gini dulu deh. Ini adalah fx, ini adalah y, ini adalah x. Lalu ini adalah titik ini adalah a, fx, fa ya. Lalu di sini ada titik lain adalah di sini ada jarak sebesar delta x. Jadi ini adalah a tambah delta x, koma, f dalam kurung a tambah delta x, kurung-kurung. Nah, seperti itu. Anggaplah kita sudah tahu data yang ini. Kita sudah tahu data ini. Gimana cara kita tahu nilai ini? Nah, caranya
Yang paling mudah itu kita tariklah garis di sini. Di sini ada kemiringan ya. Ini tiap titik itu fx ada kemiringan, yaitu turunan dari f. Nah, seperti ini. Lalu di sini aku ambil titik di sini. Titik ungu itu adalah aproksimasi dari titik biru. Nah, jaraknya itu adalah errornya. Gimana cara kita menghitung titik ungu ini? F A ditambah dengan delta X sama dengan FA titik ini ditambah kemiringan dikali jaraknya ditambah turunan dari FA turunan dari F di A dikali dengan delta X seperti ini. Kita tinggal ubah ini jadi X, kita hapus saja ini X, ini X. Nah, ini adalah Taylor untuk ordo 1 ya, karena pangkatnya 1 di sini. Ini saya menjelaskan gimana cara kerja Taylor ya sebenarnya. Aproksimasi itu seperti ini. Makin tinggi pangkatnya, makin mendekati aproksimasinya, nilai eksaknya gitu. Aproksimasinya mendekati eksak. Nah, lalu sekarang aku mau menjelaskan gimana cara membuatnya dalam Python. Ini kalian bisa buat dulu seperti ini. Untuk suatu program, kita pertama buatlah konfigurasi dan juga pemodelan apa yang kita ingin kita buat ya. Pertama, konfigurasi. Fungsinya ada ini. Ordernya anggaplah ada 5. Di sekitar A. Dengan jumlah titiknya itu adalah 10.000. Lalu jarak maksimumnya itu anggaplah 2. Jadi semakin kecil jaraknya dan semakin banyak titiknya, itu hasil aproksimasinya makin baik kalau menggunakan PyTorch. Menggunakan metode yang saya buat. Nah, di sini ada kumpulan titik. Yaitu seperti ini. Sorry, 2. Jadi kita buat array di sekitar A. Titik-titik ya. Di sekitar 0 dengan jarak 2. Berarti dari min 2 sampai 2, jumlah titiknya itu diantaranya ada 10.000. Lalu Y-nya itu adalah fungsinya, kita plot terhadap ini. Jadi kita punya titik X, Y. Yang ini. Lalu kita hal seperti itu bisa dibuat dalam pandas seperti ini. Kemudian buatlah fungsi menggunakan PyTorch dengan parameter bawaan dari PyTorch. Dengan fungsi polinomial dengan order sebesar order. Nanti aku perlihatkan dalam kodenya ya. Lalu optimisasi menggunakan parameter Adam. Loss-nya itu menggunakan RMSE. Lalu print hasil akhir dari fungsi polinomial dan juga grafik polinomial gak usah setiap iterasi deh. Di akhir aja, di akhir iterasi. Di akhir training. Nah, buat 2 line chart, satu yang eksak, satu lagi yang prediksi. Nah, ini kalian bisa paste perintah kayak gini ke ChatGPT atau DeepSeek atau manapun ya. Dan ini hasilnya. Kita menggunakan PyTorch. Lihat ya, di sini tidak ada import neural network. NN nggak ada. Lalu di sini ada konfigurasi. Ordernya itu 5. Order itu maksudnya pangkat tertinggi dari polinomialnya. Di sekitar A, 0. Poinnya ada 10.000 di jarak 2. Kalau jaraknya itu makin gede, jangan lupa untuk menaikkan nilai endpoints-nya. Lalu di sini kita membuat titik-titik, ubah jadi tensor. Lalu kita bikin mapping fungsi. Nah, di sini kita membuat polinomial forward-nya.
kita ada fungsi polinomial dengan panjangnya itu koefisien. Dimana koefisiennya itu ntar dipanggil di sini, dibuat dengan banyaknya ordernya tambah 1. Jadi koefisien, kalau koefisiennya ada, kalau ordernya ada 5, koefisiennya itu ada 6. Maksudnya tuh, oke, di sini. Nah, kalau untuk contoh ini, ordernya itu 3. Koefisiennya itu ada 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial. Berarti ada 4 ya. Ordernya 3, koefisiennya ada 4. Seperti itu. Dimana koefisiennya itu awalnya random. Lalu di sini, kita buat fungsi forwardnya, yaitu koefisien dikali dengan power. Ini menggunakan kalian dot product ya. Ini adalah simbol dot product. Nah, kemudian di sini kita membuat training. Kita punya nilai y-nya sekarang buat jadi tensor. Lalu kita buat optimizer-nya, objek-objek. Di sini adalah proses training sesungguhnya. Iterasinya 10.000. Oke, harusnya di config ya. Enter-nya 10.000. Kita pindahkan saja ke atas. Kemudian untuk setiap iterasi kita lakukan forward, cari loss-nya, lalu kita perkecil loss-nya dengan backward dan juga step gitu. Ini untuk sintaksnya kalian nggak usah pusing-pusing, tanya ChatGPT aja. Saya hanya mau menjelaskan bahwa PyTorch bisa dipakai untuk membuat detailer atau fungsi-fungsi lainnya. Nah, kemudian di sini print hasil polinomialnya. Ini kalian nggak usah pusing-pusing juga. Yang pasti di sini ada nilai koefisien yang ke i dikali dengan x dengan order i gitu. Ya, gampangnya kayak gitu. Lalu di print. Lalu di sini bakal dibandingkan antara yang ini, X dan juga Y, adalah nilai eksak. Sedangkan Y, X dengan Y predik adalah line chart untuk aproksimasi. Nah, ini hasil trainingnya. Lihat, ini sangat bagus ya. Terhimpit. Nah, ini juga bagus. Apalagi yang ini, bagus banget. Lalu untuk yang fungsi ketiga, seperti ini. Jadi kalau kalian ingin mengubah-ubah soalnya jadi banyak gitu, ya udah kalian tinggal perbanyak di bagian fungsi sini. Lalu kalau fungsinya ribet, bodo amat, semuanya otomatis. Lalu kalau ordernya mau dipanjangin, tinggal ubah bagian sini. Lalu gimana kalau jaraknya mau akurasinya untuk jarak yang jauh dari titik A? Kita tinggal ubah bagian sini. Tapi jangan lupa endpoints dan juga end iternya perbanyak juga. Karena makin jauh, makin perlu banyak iterasi dan juga poinnya banyak. Untuk A sendiri, ini bebas mau berapapun. Kita tinggal ubah-ubah mau diprediksi sekitar apa. Udah gitu aja. Sederhana ya, nggak ada susah-susahnya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.